eh, pembahasan dan penyampaian materi yang dimana ini sudah kesekian kali ya, atau maksudnya pertemuan ke-12 yang dimana tentang pengawasan. Ya, harapan di sini pengawasan ini ya menjadi dasar untuk pemikiran yang kaitannya dengan bidang keilmuan kalian yang secara detail untuk tingkat pemahaman pengawasan ini perlunya di mana. Ya, saya juga memberikan materi tentang pengawasan mutu pangan ya. Ya, itu nanti bisa kalian pelajari juga untuk dibaca dan dipahami ya, tentang pengawasan mutu pangan yang dimana kalau yang saya sampaikan tentang pengawasan itu secara general ataupun itu menjadi dasar penerapan bisa di mana saja, ataupun materi-materi yang sebelumnya itu merupakan sebagai dasar untuk penerapan di bidang kompetensi ataupun keahlian masing-masing bidang yang itu secara general. Jadi ketika kalian masuk di ya pembahasan ataupun tentang materi yang kalian dapatkan ataupun kalian lakukan, ya itu menjadi dasarnya. Makanya dasar-dasar manajemen di sini ya itu menjadi general. Adapun secara konsep, secara teori, ya itu ya, entah itu pengawasan, entah komunikasi, entah itu organisasi, entah itu perencanaan, ya itu dasarnya dari situ. Jadi nanti kalian bisa explore, kalian bisa lebih mendalam ya kaitannya dengan kompetensi yang kalian tekuni ya, dimana nanti entah menjadi wirausaha ataupun entah menjadi praktisi, entah menjadi tenaga ahli yang dimana mungkin lebih pastinya tenaga ahli itu nanti kalian pasti upgrade lagi ke tentang pendidikan ataupun ya sekolah lagi, karena kalau untuk S1 itu lebih mendasar. Jadi nanti tentang keahlian ataupun lebih mengkhusus keahliannya apa nanti sekolah lagi, seperti itu. Ya, belum di share ya ini ya, sambil menunggu ini untuk presentasi yang disampaikan kelompok teman kalian. Ya, kalau kita bicara pengawasan, ya pasti harus mempunyai sebuah standarisasi. Ya, karena kita ketika mengawasi, ya acuan ataupun tolak ukur eh, yang dianut ataupun yang dijadikan rujukan itu harus ada. Jadi itu akan memunculkan sebuah penilaian apakah apa yang sudah dilakukan itu sudah mengacu ya ataupun sudah sesuai dengan standar ataupun standarisasi dari sebuah program, sebuah kegiatan, sebuah organisasi ya. Adapun hal-hal semacam itu juga adanya perlunya regulasi. Jadi
Ketika tidak mencapai seperti apa, terus mencapai seperti apa, nah, itu akan memunculkan sebuah kinerja kalau di sebuah apa organisasi yang notabene apalagi itu mengacu kepada profit oriented. Ya, belum keluar ya, ada trouble atau masalah mungkin. Ada masalah saat buka filenya ini, Pak. Atau kalau tidak, mungkin teman yang lainnya bisa mendapatkan filenya untuk dibuka, dicoba. Atau kalau tidak, silahkan disampaikan ke saya filenya atau saya yang apa namanya nanti yang akan saya mempresentasikan. Atau maksudnya saya yang menjadi operator gitu. Ya sambil menunggu ya yang lainnya juga sambil dibaca itu saya sudah share tentang pengawasan mutu pangan ya yang dimana kalau kita bicara standar itu menjadi sebuah pengendali ya pengawasan itu sebuah pengendali agar tidak apa ya tidak melenceng ataupun tidak berbelok di jalur ataupun standar yang sudah ditentukan. Ya. Nah ini penerapannya kalau di yang materi yang saya sampaikan itu dasar semua general. Jadi kalian kenapa kadang mungkin muncul pertanyaan ini kok tidak spesifik ke kompetensi saya ya ataupun ke gizi langsung ya ataupun ke makanan langsung ya kalau saya menyampaikannya itu sepotong-sepotong ataupun nanti hanya mengacu kepada kompetensi secara makanan saja. Nah, ini tidak akan menjadi pemahaman atau wawasan yang luas ya. Kalau kalian sudah mendapatkan dasarnya ya, mendapatkan apa ya istilahnya itu pondasinya yang matang, yang itu bisa dilakukan di semua bidang, ya itu nanti tinggal eksplor saja untuk di apa disampaikan ataupun diterapkan ke bidang-bidang yang ditekuni seperti itu. Baik, ini sudah muncul. Jadi untuk waktu dan kesempatannya saya berikan kepada kelompok yang menyampaikan tentang pengawasan. Silahkan saya berikan waktu dan kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini kami warahmatullahi dari wabarakatuh. Baik, Pak, kami di sini dari kelompok dasar proses pengawasan, beranggotakan saya sendiri Ulfira Napalupi, NIM 128, Aulia Siewi Nugrahani, NIM 132, Seruni Rahmawati, NIM 142, Anissa Zakia Nur Rasyida, NIM 145, Anissa Tri Utami 147, Rismayani Hastuti, NIM 159, Fatimatu Zahro Salsabila, NIM 162, dan Dina Nurul Latifah, NIM 167. Baik, next. Selanjutnya, mungkin bisa di next.
Kenapa ya? Berhenti atau koneksinya? Apakah entah? Oh ya, oke. Sudah, Pak. Baik, latar belakangnya, proses pengawasan dalam manajemen sangat penting untuk memantau serta mengontrol jalannya suatu kegiatan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi yang sangat melekat dan harus dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi, bukan hanya dibebankan pada beberapa orang saja. Namun, pada kenyataannya, fungsi pengawasan menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban pada satu orang saja, yaitu pimpinan. Hal ini sangat memberatkan dan tentunya akan sangat mudah untuk terjadi suatu permasalahan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan akan memberikan acuan sebagai tindakan pencegahan terhadap masalah yang kemungkinan akan terjadi sehingga dapat meminimalisir terjadinya masalah. Pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan bertujuan sebagai evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Proses pengawasan juga memerlukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar, dan analisa penyimpanan dan pengambilan tindakan koreksi. Semua tahapan ini harus dilaksanakan agar tidak terdapat kesalahan yang akan berpengaruh terhadap proses kegiatan. Selanjutnya next ada rumusan masalah. Dari latar belakang yang tadi disusun rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan tujuan pengawasan? Yang kedua, apa saja dasar-dasar pengawasan? Yang ketiga, bagaimana teknik-teknik dan metode pengawasan? Next. Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan tujuan pengawasan. Yang kedua, untuk mengetahui dasar-dasar proses pengawasan. Yang ketiga, untuk mengetahui teknik-teknik dan metode pengawasan. Iya, next. Masuk ke pembahasan. Next. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dari berbagai tujuan yang telah direncanakan. Mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah penyimpanan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpanan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Next. Tujuan pengawasan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah seluruh hal-hal yang diperintahkan sudah dilaksanakan sesuai dengan instruksi maupun asas-asas yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangan dalam bekerja. Yang keempat, untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan efisien. Yang kelima, untuk mencari jalan keluar pada masalah yang ditemui menuju arah perbaikan. Next. Selanjutnya yaitu hakikat pengawasan. Yang pertama, orientasi kerja dalam seluruh organisasi adalah efisiensi. Bekerja secara efisien memiliki arti menggunakan sumber-sumber yang ada dengan seminimal mungkin untuk menghasilkan sebuah hasil yang telah direncanakan. Yang kedua, orientasi kedua dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional adalah efektivitas. Efektivitas ini memiliki arti tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan secara tepat waktu dengan menggunakan sumber-sumber yang telah ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, orientasi yang ketiga adalah produktivitas. Produktivitas merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan memaksimalisasi hasil yang harus dicapai dengan memanfaatkan sumber dana dan sumber daya yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengawasan dilakukan pada saat berbagai kegiatan tengah berlangsung dan bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan. Kemudian, seorang manajer harus bertanggung jawab ketika melakukan pengawasan karena terkadang pelaksana
melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu pengawasan akan berjalan lancar apabila proses-proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Next. Selanjutnya yaitu sasaran pengawasan. Sasaran pengawasan merupakan temuan yang menyatakan penyimpangan atas rencana dan target. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyimpangan tersebut adalah yang pertama, mengarahkan dan merekomendasikan perbaikan. Yang kedua, menekankan apabila terjadi pemborosan. Yang ketiga, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri pengawasan efektif. Yang pertama yaitu teknik pengawasan harus sesuai atau tepat sasaran. Yang kedua, pengawasan harus mampu mendeteksi adanya deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan tersebut ada. Kemudian yang ketiga yaitu objektivitas dalam melakukan pengawasan. Yang keempat, pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi, seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komunikasi, dan jaringan komunikasi. Kemudian yang kelima yaitu efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan agar keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi. Yang keenam, pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian yang terakhir, pengawasan mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Artinya yang menjadi sorotan utama adalah mencari dan menemukan apa yang tidak beres dalam organisasi. Kemudian prinsip pengawasan. Yang pertama yaitu objektif dan menghasilkan fakta. Yang kedua, berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Yang ketiga, preventif. Yang keempat, bukan tujuan, tapi sarana. Yang kelima, efisiensi. Yang keenam, mencari sumber kesalahan. Dan yang ketujuh, membimbing dan mendidik. Next. Kemudian prinsip pengawasan. Yang pertama, objektif dan menghasilkan fakta. Yang kedua, berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Yang ketiga, preventif. Yang keempat, bukan tujuan tetapi sarana. Yang kelima, efisien. Yang keenam, mencari sumber kesalahan. Dan yang ketujuh, membimbing dan mendidik. Ayo, terus. Selanjutnya. Jenis-jenis pengawasan itu ada 3. Yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi atau lembaga itu sendiri yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilaksanakan. Pengawasan. Yang pertama, ada miskomunikasi ya. Mungkin koordinasinya juga, silakan yang mungkin mempresentasikan. Baik Bapak, saya lanjutkan. Yang kemudian ada pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah kegiatan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan, atau biasanya saat akhir tahun anggaran. Kemudian pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Kemudian, tipe-tipe pengawasan. Yang pertama itu ada pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan itu terjadi sebelum kerja dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar
besar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah dapat mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Kemudian, pengawasan pada saat kerja berlangsung, yaitu pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Kemudian, pengawasan feedback. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Kemudian, adapun sejumlah metode feedback itu banyak dilakukan oleh dua bisnis, yaitu analisis laporan keuangan, analisis biaya standar, pengawasan kualitas, dan evaluasi hasil pekerjaan pekerja. Baik, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada tahapan-tahapan pengawasan. Yang pertama, penetapan standar kerja. Yang kedua, penilaian kerja. Dan yang ketiga, mengoreksi pekerjaan. Kemudian, metode pengawasan ada 3, yang diantaranya yaitu yang pertama, pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah apabila aparat pengawas atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun investigatif. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah apabila aparat pengawasan atau pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk laporan. Kemudian yang kedua, pengawasan informal dan informal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit atau aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi tersebut. Sedangkan pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melakukan saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan menyangkut tentang pos-pos anggaran, kemudian pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan kepengurusan bendaharawan, kemudian kepegawaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian, serta menyangkut terhadap hak-hak mereka yang harus dipenuhi, yaitu gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitas lainnya. Kemudian dan material untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan sesuai dengan rencana pengadaannya. Next. Kemudian ada teknik-teknik pengawasan. Yang pertama ada control through audit, adalah suatu controlling dengan melakukan rangkaian pemeriksaan atau verifikasi atau audit secara sistematis. Kemudian control by exception adalah controlling yang menitikberatkan pada berbagai hal yang menyolok penyimpangannya. Yang ketiga ada control through time, adalah suatu controlling dengan memperhatikan penggunaan waktu dan waktu yang diberikan. Yang keempat, control through key person adalah controlling yang menitikberatkan pada orang-orang yang dipercaya atau yang merupakan kunci dari suatu pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, control through cost adalah controlling yang menitikberatkan pada pengendalian terhadap setiap biaya yang dikeluarkan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Next. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dari berbagai tujuan yang telah direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Selain fungsi tersebut, pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh hal-hal yang diperintahkan sudah dilaksanakan sesuai dengan instruksi maupun asas-asas yang telah ditetapkan. Untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif dan terarah, maka beberapa prinsip pengawasan harus dipenuhi, yaitu objektif dan menghasilkan fakta, berpangkal tolak dari keputusan pimpinan, preventif, bukan tujuan tetapi sarana, efisien mencari sumber kesalahan, membimbing dan mendidik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh kelompok ini. Jadi ini tadi cukup komplit dan cukup detail bahwa mulai dari latar belakang pengawasan itu perlu bagaimana dan akhirnya sampai ke teori-teori. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Terus yang pasti kita harus tahu bahwa pengawasan merupakan bentuk tadi yang kaitannya mendidik, ya, memberikan sebuah ya agar tidak menyimpang ya dan dari standar yang sudah dilakukan. Kalau kita bicara pengawasan harus memang ada standar-standar yang harus ditetapkan dan dijadikan acuan sebagai tolak ukur. Dan kalau kita bicara standar ataupun acuan yang secara general, secara umum itu berprinsip ada tiga bentuk yang kaitannya dengan fisik. Ya, fisik itu bisa berupa kuantitas maupun kualitas. Ya, kuantitas yaitu kaitannya dengan seberapa banyak produk yang dihasilkan, seberapa banyak melayani konsumen, seberapa banyak dan sebagainya. Nah, ini itu merupakan kuantitas jumlah. Jadi intensitas kuantitasnya seperti apa dan standarnya seperti apa. Jadi kalau kita bicara standar untuk mengerjakan soal pilihan ganda 60 itu standarnya ya satu soal itu 3 menit, berarti kurang lebih 3 menit ataupun rata-rata 3 menit, minimal 3 menit. Itu ataupun bahkan kurang ya, itu tergantung juga kualitas yang yang disampaikan. Semakin banyak ataupun semakin bagus kualitas yang diberikan, pasti juga kuantitas juga mempengaruhi ya. Makanya tidak heran sebuah produk yang memiliki kualitas ya, kalau kita tadi kaitannya kuantitas jumlah, ini kaitannya dengan kualitas ya, itu sesuai yang diharapkan pastinya kuantitas juga menjadi pertimbangan. Jadi kualitas itu semakin baik pasti kuantitasnya juga berpengaruh ya. Terus kaitannya dengan yang berikutnya yaitu moneter ataupun kaitannya dengan biaya, kaitannya dengan keuntungan, kaitannya dengan profit ya. Ini seperti apa standarnya yang dinamakan ketika membuat sebuah menu makanan ataupun menu sajian yang berkualitas ya. Ini jumlah akhirnya yang menentukan, yang menentukan adalah anggaran. Anggarannya itu seberapa
banyak. Kalau pengen berkualitas tapi anggarannya kurang, ya pasti juga akan mempengaruhi kualitas. Demikian pula juga dengan kuantitas, dengan kuantitas yang dengan jumlah yang banyak, tetapi anggarannya juga berkurang. Ya, ini tidak seperti yang diharapkan sesuai dengan standar dari jumlahnya dan sebagainya. Terus kaitannya dengan waktu, kecepatan produksi ini juga sangat mempengaruhi, kaitannya dengan biaya, juga kaitannya dengan fisik ataupun kualitas maupun kuantitas. Jadi ketika kecepatannya itu semakin cepat, ya seperti halnya kalian terburu-buru, kaitannya membuat sebuah apapun itu kegiatan ataupun membuat sebuah produk, ya pastinya kualitas juga akan menjadi pengaruh. Kuantitas pun juga akan berpengaruh, ya, dengan kecepatan yang tinggi, meskipun kualitas berkurang, tapi kuantitasnya semakin banyak. Tetapi ketika kualitasnya berkurang atau kualitasnya itu baik atau seperti yang ya itu tinggal kualitas itu tinggal standarnya seperti apa, apakah ya mengaturnya seperti apa itu ditetapkan dulu. Nah, kaitannya kualitas itu sesuai atau maksudnya standar yang ya, ingin diharapkan ya diperbaiki atau mengacu kepada produk yang lebih baik lagi, ya kuantitasnya juga akan berpengaruh. Nah, kuantitasnya akan sedikit menurun karena ya perlu ketekunan, perlu kejelian dan sebagainya. Ya kaitannya dengan obat racian pastinya ada berbagai macam tingkat komposisi yang berbeda-beda dan penggunaannya juga berbeda-beda. Ini kan bentuk dari kualitas dan kuantitas. Ketika mungkin butuh ramuan ataupun komposisi yang lebih banyak, ya kecepatan menjadi sedikit diabaikan atau butuh ketelitian. Akhirnya tidak heran ketika kita mengantar ataupun kita sendiri di apotek kadang ada tulisan mohon bersabar karena butuh ketelitian, butuh butuh suatu kejelian dalam meramu. Ya, itu akhirnya mencapai kualitas yang diharapkan, ya apalagi itu ya sangat fundamental untuk tubuh kita, ya. Kalau kaitannya itu keliru kan ya itu akan menjadikan efek yang mungkin tidak segera sembuh atau bahkan efek yang lainnya akan membuat efek yang tidak baik malah buat yang mengkonsumsi. Ya, makanan pun juga seperti itu kan. Ya, itu menjadi dasar standar secara general ataupun apapun itu, ya. Kalau kita bicara fisik yang atau maksudnya kegiatan ataupun yang dikelola, yaitu kaitannya dengan bahan material ataupun proyek bangunan, ya. Ketika lebih cepat pasti juga kualitasnya juga pasti juga akan berbeda dengan membutuhkan waktu yang lama, berarti butuh kejelian dan akurasi yang tinggi dan akhirnya menjadi kualitas yang baik, seperti itu. Silakan, ada yang bertanya? Izin ada bertanya, yang Pak. Oke, siap ya. Dengan siapa? Winda Miftahul Janah, NIM 140, Pak. Oke, nanti di chat ya, di chat dikasih nama sama NIM-nya. Sekarang silakan untuk bertanya, Mbak Winda. Pertanyaannya kan tadi di ciri-ciri pengawasan efektif ada pengawasan harus mampu mendeteksi adanya deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan tersebut ada. Maksudnya dari penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan tersebut ada itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Ya, sambil di-share mungkin Mbak untuk materi ataupun PPT-nya yang dibuat tadi ditampilkan sambil mencari jawabannya untuk ini pertanyaan buat kelompok atau saya? Buat kelompok, Pak, tadi di PPT-nya itu, Pak.
Ya, silakan disampaikan kelompoknya sambil mencari jawabannya. Ya, harapannya ini pokoknya materi juga di-share ya ke teman-teman yang lainnya untuk setiap kelompok yang kemarin-kemarin pun juga materinya juga diberikan kepada teman-teman yang lainnya juga. Jadi ada pertukaran materi dan akhirnya itu menambah dari pemahaman atau pengetahuan yang lebih luas kaitannya dengan setiap materinya. Silakan Mbak kelompoknya. Sambil saya tanya, Mbak Ulfi Retno dari mana ya? Daerah mana? Dari Riau, Pak. Riau ya. Iya. Oke. Ya memang sinyal di sana kurang begitu naik turun atau enggak stabil gitu. Iya, Pak. Sinyalnya kurang stabil, Pak. Oke. Rionya di daerah kotanya ya? Bukan, Pak, gimana ya, Pak? Nggak di kotanya. Oh ya, tapi masih mudah terjangkau gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya ini kan menjadi data kan bahwa ternyata tadi dari sekian banyak teman-teman dari kelompok ini kan saling presentasi dan ini kan menjadi data bahwa ini juga menjadi sebuah fakta bahwa ternyata di daerah semuanya juga berbeda-beda kaitannya dengan sinyal ataupun data yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Tetapi ya alhamdulillah masih bisa meskipun kurang tetapi paling tidak tetap ada perbaikan kaitannya dengan bisa menggunakan lah intinya kaitannya dengan untuk perbaikan pastinya nanti menjadi bahan evaluasi daerah pastinya kalau itu mengacu pada nanti ada program perbaikan sinyal ataupun program perbaikan infrastruktur yang kaitannya untuk digitalisasi. Era digitalisasi kan tidak luput dari kita menggunakan internet ya. Ya ini mungkin yang di lain tempat itu kan meskipun sinyalku itu bagus tapi ternyata di uji coba belum optimal, berarti mungkin bukan karena sinyal, mungkin karena transferring data karena kalau kita bicara sinyal kan hanya sebuah saluran ya, kalau kita logikanya analoginya ada pipa yang pipanya itu besar ya, umpamanya besar untuk mentransferring, tetapi ternyata isinya ataupun yang mengalir itu sedikit. Nah, itu kan akan menjadi kurang lancar ataupun kurang optimal dalam menerima. Ya, itu kan bentuknya seperti perbaikan itu kan bisa seperti itu. Jadi melebarkan jalannya dulu, tetapi mungkin jalannya kurang lancar ataupun kurang bagus, tetapi aksesnya sudah terbuka dulu. Yang berikutnya ada program-program yang selanjutnya. Harapannya di semua daerah di Indonesia ya, terlebih lagi di daerah-daerah pelosok. Nah, ini kan akan menjadi sebuah penghubung ya. Kalau kita bicara di era 4.0, kadang ya kita tanpa harus bertemu tatap muka langsung ya, dengan media seperti itu yang kaitannya nanti untuk ya bisnis apalagi ya, kalau kita bicara era 4.0 ini kan bukan hanya untuk komunikasi saja tetapi untuk bisnis ya, ini sangat mendukung yang mungkin di daerah-daerah yang lainnya belum ada bisa mengenalkan daerahnya dengan mungkin mengeksplor daerahnya, membuat video kaitannya dengan
UMKM di daerahnya, dan itu akhirnya produknya dikenalkan di internet. Nah, ini kan tanpa harus mengenalkan ke tatap muka langsung. Nah, ini akan membuka ekonomi baru ya, meskipun mungkin secara akses agak sulit, tetapi ini menjadi langkah awal, menjadi informasi bahwa di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau pun mempunyai potensi yang tidak kalah menarik untuk dikembangkan di daerah dengan daerah yang mungkin mudah aksesnya, mungkin seperti itu ya. Jadi akan menjadi informasi pengembangan kedepannya bagi pemerintah daerah. Ayo silakan yang kelompok ini. Tadi, halo, kok macet? Mbak Winda, mungkin ada yang bisa menjawab, membantu kelompok ini tadi. Yang kaitannya tadi standarnya bisa diketahui ataupun diantisipasi terlebih dahulu sebelum ada penyimpangan. Seperti itu ya Mbak Winda, mungkin bisa diulangi lagi. Oke, Pak. Jadi tentang sebelum terjadi penyimpangan, Pak. Sebentar, Pak. Yang untuk mendeteksi adanya penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan tersebut ada, gitu. Itu menjadi, ya oke, makasih Mbak. Jadi intinya itu dia menjadi alarm atau menjadi sebuah peringatan agar sebelum penyimpangan terjadi, itu penyimpangan itu ada. Jadi menjadi alarm terlebih dahulu lah sebelum sesuatu itu terjadi dengan penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Silakan, ada yang bisa menjawab? Kalau kelompok ini tidak bisa, mungkin ada yang bisa menjawab. Mbak Winda bisa di chat name sama namanya, terus sama pertanyaannya juga. Mungkin kalau ada yang penerimaannya kurang baik, ya dengan chat itu bisa membaca. Ayo, silahkan, ada yang bisa menjawab kelompok ini ataupun audiens yang lainnya. Pak, maaf izin menjawab. Oke. Maaf kalau salah ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi, pengawasan dilakukan sejak awal kegiatan dan diupayakan dapat mendeteksi suatu penyimpangan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kemudian informasi penyimpangan tersebut disampaikan ke manajer yang bertanggung jawab sehingga bisa diambil keputusan untuk melakukan pencegahan. Itu, Pak. Ini termasuk kelompoknya atau di luar kelompok? Termasuk kelompok, Pak, saya. Oke. Ya, yang menjawab sama yang tanya tadi di chat ya, nama, name-nya. Iya, Pak. Oke. Jadi mungkin saya menambahkan ya apa yang disampaikan Mbak Anissa, yaitu penjelasannya sebenarnya sudah cukup jelas. Jadi maksudnya fungsi pengawasan ini merupakan sebagai pengendali. Jadi ketika standar yang ingin diharapkan, ketika standar yang ingin dicapai itu tidak sesuai dengan yang dilakukan ataupun progres yang dilakukan, nah ini akan menjadi informasi. Akhirnya itu akan menjadi sebuah sebuah acuan untuk memperbaiki. Jadi kalau kita bicara perbaikan, ya perbaikan dalam metode pengawasan, ya tindakan koreksi itu bisa tahapannya kan. Kalau tahapan dari metodenya kan penetapan standar pelaksanaan dulu, terus menetapkan pengukuran, terus pelaksanaan kegiatan dan standar evaluasi, standar dan evaluasi ya. Di semua tahapan ini bisa
lakukan pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Jadi biar standar yang dicapai ya secara umum itu dapat dicapai ya. Maksudnya ini contohnya filosofinya ketika ingin mencapai apa ya namanya sebuah standar bahwa memiliki tubuh yang ideal ya, ini kan pasti terlihat dari apa ya namanya sebuah progres ya, progres. Jadi kita bisa melihat dari waktunya ya, waktunya bagaimana kuantitasnya dari apa progres tersebut. Jadi ketika diambil rata-rata ataupun diambil sebuah grafik, itu akan muncul apakah itu sesuai dengan nanti tepat dengan pas waktu yang diharapkan, itu sesuai standarnya. Ketika itu tidak, ada langkah-langkah ataupun evaluasi tindakan koreksi yang diperlukan ya. Contohnya juga standar pemenuhan gizi bayi yang notabene belum bisa makan dan minum minum air susu ibu. Nah, itu kan ada standarnya, dan di situ akan muncul grafik bahwa yang namanya bayi yang ideal itu berat badannya akan ada tahapannya, bahwa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu harus ada progres kenaikan sekian. Nah, itu akan mencapai suatu ideal standar bahwa dinamakan nanti bayi yang memiliki gizi dan standar yang sesuai. Adapun yang tadi berat ideal pun juga sama, nanti akan muncul bahwa setiap hari dilakukan penimbangan. Ya, nanti akan muncul progres. Apakah ini akan semakin berat atau bahkan semakin menurun ya. Kalau kaitannya dengan mungkin badannya kurus, harus ada peningkatan bobot. Ya, progresnya berarti nanti kalau di rata-rata atau trennya nanti akan bisa diketahui standarnya. Oh, pencapaian dalam waktu sekian minggu, sekian bulan akan mencapai standar ini. Nanti bisa diketahui. Jadi melihat dari progres tersebut. Jadi itu yang bisa dilakukan tindakan koreksi. Jadi ketika tidak sesuai dengan capaian yang diharapkan, yang idealnya tadi, ya perlu adanya tindakan koreksi, evaluasi. Kenapa kok tidak naik? Kenapa kok tidak bisa menurun berat badannya? Nah, kan ada program-program yang namanya menggemukkan badan, bagaimana menguruskan badan, bagaimana terus kaitannya dengan bayi tadi, bagaimana untuk sesuai dengan standar bayi yang sehat seperti apa. Nah, ini kan ada standarnya yang dimana ya sekian bulan itu harus mencapai berat badan sekian. Nah, itu untuk ideal untuk beratnya. Seperti itu, Mbak. Ya, ada yang lainnya? Ini kok belum di-chat Mbak Winda untuk ininya ya, sama Mbak Anissa, name-nya. Ada pertanyaan lain mungkin, silakan. Mbak Anissa, name-nya, berapa name-nya saja, nama name. Ya, kalau tidak ada ya, tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sekian. Untuk kelas selanjutnya nanti kelas selanjutnya ini kelas A apa kelas B yang mau presentasi? Kelas A, Pak. Oke, kelas A. Berarti sampaikan ke kelas A dan saya juga menyampaikan apa namanya bahwa ini akan selesai. Ini saya sudah menyampaikan ke kelas A dan
untuk kelas ini saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita mencoba tetap belajar. Yang tadi Anissa Triutami ya kaitannya mungkin salah, enggak masalah. Yang namanya belajar, kita sama-sama belajar. Yang namanya ilmu pasti akan mengalami perkembangan terus. Jadi jangan takut untuk melakukan kesalahan ketika itu sedang belajar. Begitu. Saya cukupkan sekian. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelas selanjutnya. Silakan.